Pertama, saya ingin menjelaskan tentang latar belakang dari industrialisasi aquaculture di perkotaan. Nah, latar belakang yang pertama yaitu seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat perkotaan tentang betapa tinggi gizi dari ikan atau seafood. Dengan memakan ikan atau seafood dapat menambah kesehatan, memberikan kecerdasan, maka permintaan pasar tentang produk aquaculture juga terus meningkat dan diyakini akan terus bakal terus membesar jika permintaan terus meningkat. Lalu yang kedua yaitu adanya kegiatan urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Maka industrialisasi aquaculture di perkotaan tentu akan meningkat karena masyarakat berada dari pedesaan akan pindah ke kota, lalu masyarakat di perkotaan akan terus bertambah. Lalu yang ketiga yaitu kegiatan aquaculture dapat mendorong atau memberikan kontribusi untuk memenuhi produksi perikanan budidaya di suatu perkotaan. Lalu yang terakhir ada yaitu upaya meningkatkan dan mengembangkan kegiatan aquaculture di perkotaan. Nah, kegiatan aquaculture di perkotaan itu tentu pasti sangat menguntungkan. Lalu, apakah manfaat kegiatan aquaculture di perkotaan? Ada beberapa manfaat kegiatan aquaculture di perkotaan. Nah, manfaat yang pertama yaitu memudahkan dalam penyediaan pasokan pangan di kota. Tentunya dengan kegiatan aquaculture ini dapat menambah pasokan pangan di perkotaan, yaitu pangan yang sehat, dapat juga mencerdaskan dan sangat dianjurkan untuk mengonsumsi ikan. Oleh karena itu, produksi aquaculture di perkotaan itu sangat penting. Yang kedua yaitu pembudidayaan dapat memperoleh atau menambah pendapatan dari hasil panennya. Lalu yang ketiga yaitu ada pemasaran dapat dilakukan dengan mudah di area perkotaan. Kenapa di area perkotaan itu pemasaran lebih mudah? Karena hidup di perkotaan itu teknologinya lebih canggih dan masyarakatnya itu jadi lebih mudah menerima apa sih manfaat dari aquaculture, manfaat pangan dari aquaculture. Oleh karena itu lebih mudah untuk memasarkan produk aquaculture di perkotaan daripada di pedesaan. Lalu meningkatkan kebutuhan pasar di perkotaan dan juga dapat meminimalisir pengeluaran untuk belanja kebutuhan pangan. Lalu selanjutnya itu di samping itu kegiatan aquaculture di perkotaan ini sangat berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan dari industrialisasi aquaculture, yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas dan juga nilai tambah produk. Yang kedua yaitu mempercepat pengembangan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan melalui modernisasi sistem kelautan, modernisasi sistem produksi dan manajemen dari aquaculture-nya. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat kelautan dan perikanan karena majunya dari industrialisasi aquaculture tersebut. Lalu pengembangan aquaculture itu sangat diperlukan. Kenapa sangat diperlukan? Karena untuk menunjang peningkatan aquaculture di perkotaan tersebut sangat penting karena aquaculture itu menyediakan protein hewani dengan kualitas yang tinggi dan berbagai nutrien esensial dan dengan gizi yang tinggi tetapi dengan harga yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Lalu aquaculture juga penting karena menyediakan kesempatan kerja. Jika kita terus mengembangkan potensi aquaculture, maka kita akan dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat yang belum mendapatkan kerja. Lalu yang terakhir yaitu pendapatan tunai dan merupakan komoditas ekspor berharga. Nah, industrialisasi aquaculture ini merupakan komoditas ekspor berharga. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Istiqomah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem atau wadah aquaculture yang bisa diterapkan di wilayah perkotaan. Di sini ada beberapa di antaranya yaitu ada IMTA, ada akuarium dan juga ada bioflow. Perlu diketahui IMTA ini merupakan sistem budidaya dengan pendekatan ekosistem. Sistem ini juga memiliki perbedaan dengan polikultur karena pemanfaatan organismenya itu akan bertindak sesuai dengan fungsinya dalam ekosistem. Jadi kemudian IMTA ini cukup baik diterapkan pada perikanan air tawar maupun air laut. Kemudian
Untuk perkembangan IMTA ini telah banyak dilaksanakan baik dengan 2 atau lebih jenis organisme. Adapun organisme yang sudah dibudidayakan dalam IMTA pada dasarnya terdiri dari ada karnivora, detrivore, sama filter feeder, dan penyerapan limbah organik. Kemudian IMTA juga dapat diterapkan hampir di seluruh belahan dunia, baik di tropis maupun subtropis. Namun IMTA ini juga memiliki keunggulan, diantaranya yaitu meningkatkan nilai ekonomi, mereduksi limbah hasil budidaya, dan menjaga keamanan pangan melalui diversifikasi produk. Nah, kemudian untuk penerapan IMTA di Indonesia ini berbasis pada ekosistem lokal dengan penerapan spesies lokal. Kemudian untuk organisme karnivora seperti kerapu, kakap, dan baronang juga telah dibudidayakan. Untuk pakan yang sudah diberikan sebagian besar menjadi limbah. Kemudian limbah itu akan dimanfaatkan lagi dalam bentuk padatan oleh hewan seperti abalone, teripang, dan bulu babi. Kemudian sisa limbah dalam bentuk partikel dimanfaatkan oleh filter dan dimanfaatkan oleh filter feeder seperti kerang hijau dan kerang darah. Sedangkan sisa limbah inorganik akan dimanfaatkan lagi oleh rumput laut sebagai nutrien, sehingga mampu mereduksi limbah yang ada. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, yang selanjutnya itu pelaksanaan IMTA di Indonesia harus dilaksanakan oleh berbagai pihak karena peluangnya sehingga mampu menciptakan perikanan budidaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. IMTA itu sendiri untuk mengoptimalkan hasil perikanan melalui pemanfaatan sistem budidaya dengan pendekatan alamiah ekosistem laut sehingga mengoptimalkan reduksi limbah, efisiensi pakan, dan diversifikasi produk. IMTA juga salah satu bentuk dari budidaya laut dengan memanfaatkan penyediaan pelayanan ekosistem oleh organisme tropik rendah seperti kerang dan rumput laut yang disesuaikan sebagai mitigasi terhadap limbah dari organisme tingkat trofik tinggi seperti ikan. Nah, IMTA diterapkan sebagai solusi terhadap mitigasi limbah yang dikeluarkan dalam marikultur dan peningkatan efisiensi dari pakan sehingga tidak mencemari lingkungan. Nah, yang selanjutnya itu wadah atau sistem budidaya yang bisa diterapkan di perkotaan. Contohnya itu akuarium. Kenapa bisa dibilang cocok untuk di perkotaan? Karena akuarium itu merupakan salah satu wadah pemeliharaan ikan yang relatif sangat mudah dalam perawatannya. Akuarium ini juga berasal dari bahasa Latin yaitu aqua yang berarti air dan area yang berarti ruang. Jadi akuarium ini adalah ruangan yang terbatas untuk tempat air yang berpenghuni yang dapat diawasi dan dinikmati. Nah, akuarium ini cocok diterapkan di perkotaan karena bisa dilakukan di area sekitaran rumah yang tidak begitu luas, yang tidak begitu luas memakan lahan. Karena di rumah bisa dilakukan, contohnya di dalam rumah, karena akuarium ini tidak membutuhkan kawasan atau luas lahan yang sangat luas.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari rekan saya tadi mengenai akuarium. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari akuarium itu sendiri. Akuarium dapat digunakan untuk budidaya ikan air tawar atau air laut, biasanya pada proses kegiatan pembenihan ikan atau untuk pemeliharaan ikan hias. Untuk komoditi yang cocok biasa dipelihara dalam wadah akuarium ini yaitu seperti ikan hias air laut dan ikan hias air tawar seperti ikan gapi, ikan moli, dan untuk air laut itu ikan nemo, nemo badut, dan seperti ikan nila, ikan air tawar, gurame, ikan emas, dan ikan lainnya. Ada beberapa komponen pendukung dari akuarium, terdiri dari sistem filterisasi, sistem pencahayaan buatan, pemanas atau pendingin dari akuarium itu, penutup wadah agar mencegah ikan tidak keluar. Nah, adapun filter yang digunakan dalam akuarium ini terdiri dari pertama yaitu filter mekanis dan biologis. Untuk fungsi dari filter mekanis dan biologis itu sendiri untuk mengubah amoniak menjadi nitrat untuk tumbuhan air yang terkandung. Filter ini untuk menghilangkan fosfat. Kedua, filter kimiawi untuk menjaga kualitas air agar lebih optimal. Nah, akuarium biasanya cocok digunakan sebagai media atau wadah budidaya ikan di perkotaan, khususnya pada tahap pembenihan atau ikan konsumsi. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bioflok. Bioflok adalah biasa disebut flok atau gumpal-gumpalan kecil yang tersusun dari segumpalan mikroorganisme hidup yang melayang-layang di air. Teknologi bioflok ini biasanya dimanfaatkan untuk aktivitas mikroorganisme yang membentuk flok, atau biasa disebut dengan aplikasi BFT atau bioflok teknologi. Juga banyak diaplikasikan di sistem pengolahan air, limbah industri, serta mulai diterapkan di sistem pengolahan air media aquaculture. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya lanjutkan langsung saja, yaitu pertama, kegunaan daripada sistem pengolahan tersebut ialah mengubah senyawa organik serta anorganik yang mengandung senyawa karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dengan sedikit available fosfor menjadi massa sluggy berupa biofloks dengan menggunakan bakteri pembentuk floks dalam kurung floks formybacteria yang mensintesis biopolimer polihidroksi alkanoat yang sebagai ikatan bioflok. Nah, yang kedua, bakteri pembentuk floks dipilih dari genera bakteri yang non-patogen, mempunyai kemampuan mensintesis PHA, memproduksi enzim ekstraselular, memproduksi bakteriosin terhadap bakteri patogen, mengeluarkan metabolit sekunder yang dapat menekan pertumbuhan serta menetralkan toksin dari plankton, serta mudah dibiarkan di lapangan. Selanjutnya, bakteri yang bisa ikut membentuk bioflok ini antara lain sebagai berikut: Bacillus circulans yang pertama, yang kedua Bacillus coagulans, dan yang ketiga Bacillus licheniformis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan bioflok. Ada beberapa keuntungan dari bioflok ini. Yang pertama, pH relatif stabil.
Dan untuk yang keduanya, pH-nya cenderung rendah sehingga kandungan amonia atau NH yaitu kecil. Dan yang ketiga, tidak tergantung pada sinar matahari serta aktivitasnya akan menurun bila suhu rendah. Dan yang keempat, tidak perlu ganti air atau bisa disebut kita kurang atau sedikit kita menggantikan air, sehingga biosecurity, keamanan tetap terjaga. Dan yang kelima, limbah tambak, kotoran, alga, sisa pakan, amonia didaur ulang serta dijadikan makanan alami berprotein tinggi. Dan yang terakhir, lebih ramah lingkungan.